Allah. Baik, lalu Allah menciptakan arasnya dulu. Aras adalah singgasana kerajaan ketuhanan. Ya, mohon maaf ada perbedaan pendapat dan seterusnya. Ini macam awal sampai akhir penciptaan biar kita memahaminya, ya. Lalu kemudian Allah menciptakan Al-Qalam dan Lauhil Mahfudz. Al-Qalam adalah pena, Lauhil Mahfudz adalah kitab yang menulis seluruh takdir. Baik. Berikutnya Allah menciptakan langit dan bumi, jin dan malaikat, lalu menciptakan manusia pertama, jasadnya. Lalu Allah akhiri semuanya hari kiamat dan kemudian negeri yang abadi. Baik. Kita ada di fase kelima sebelum hari kiamat. Kita berada pada nabi terakhir yang tidak ada nabi setelahnya, ya, menjelang akhir zaman. Kaum muslimin, Allah Ta'ala sekali lagi al-awal, al-akhir. Di manakah jin diciptakan? Jin diciptakan sebelum manusia diciptakan. Baik, jin diciptakan sebelum manusia diciptakan. Next. Ini adalah ilustrasi Lauhil Mahfudz. Lauhil Mahfudz maknanya adalah kitab induk, blue screen, blueprint semesta raya ini. Baik, kalau saya mau bangun gedung ini, building ini di Indonesia, sama persis, bisa nggak? Saya mau bangun gedung ini di Indonesia, kopinya bisa nggak? Bagaimana caranya? Boleh tak? Bagaimana caranya? Fotokopi, diambil kopi, blue screen, blueprint daripada arsitektur bangunan ini, maka dicetak di Indonesia, dikerjakan oleh para pekerja, jadilah gedung yang sama. Demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan blueprint alam semesta ini dengan details. Oke. Ada yang belum nikah? Coba di sini angkat tangan. Ada yang belum nikah di sini? Apa ini pertanyaan tidak baik? Yang belum nikah? Saya doakan semoga segera. Ya, baiklah. Ada di belakang yang angkat tangan. Ya. Yang belum nikah, tahu nggak anaknya nanti siapa namanya? Cucunya tahu nggak namanya siapa? Sudah ada di sini. Di mana? Lauhil Mahfudz. Jadi nama cucunya dan akhir kehidupannya, masuk surga atau neraka, sudah ada di Lauhil Mahfudz. Nggak bisa dibahas, nggak bisa dijangkau dengan akal. Betul? Itu namanya Lauhil Mahfudz. Baik, panitia merencanakan acara ini berhenti jam 5.30. Ternyata kita ada perencanaan ulang berhenti jam 7. Kita tidak tahu, mungkin berhenti jam 10 kan? Tidak tahu kan? Gitu ya. Nah, ini bukan rencana saya, bukan juga rencana panitia. Rencana siapa? Allah. Jadi kalau bukan something, sesuatu terjadi, bukan rencana kita, pasti rencana Allah. Bagus apa tidak? Bagus. Tuan-tuan mau sembuh rencananya tahun berapa? 5 tahun silam Ustaz. Tapi belum sembuh juga. Berarti rencana siapa itu? Rencana Allah, ya. Bagus apa tidak? Bagus. Bertemu Nuruddin, bertemu Syekh. Ya, bagus tidak? Bertambah ilmu, betul? Bertambah dekat. Nah, ini Masya Allah. Rencana Allah adalah sempurna. Semua rencana Allah ditulis di sini. Namanya Lauhil Mahfudz. Barakallahu fikum, bisa dipahami insyaallah. Iblis itu diciptakan, lalu Allah ceritakan dia mungkar. Sudah terjadi belum? Sudah. Nanti di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 22, iblis khutbah di neraka. Terjadi belum? Saya ulang lagi. Iblis diusir dari langit kan? Ada sebabnya kan? Diceritakan Allah. Sudah terjadi belum? Sudah. Anda yakin terjadi nggak? Yakin nggak dulu terjadi? Yakin? Nanti di dalam Quran surah Ibrahim ayat 22 Allah menceritakan iblis berkhutbah di neraka. Terjadi belum? Akan terjadi nggak? Ya? Mau ikut iblis apa ikut Nabi Adam? Ragu-ragu? Harus ambil sikap, ya. Ikut iblis apa ikut Nabi Adam? Karena iblis itu mengatakan wala tajidu aktsarahum sakirin. Sedikit di antara manusia yang bersyukur, kebanyakan kufur ikut dia. Subhanallah. Jadi kalau di majelis ini ada 100 orang, yang ikut berapa? 100. Dari 100 yang ikut berapa? Sedikitnya berapa?
Oh, ini serius ya. Yang ikut banyak hadirin. Subhanallah, kita lihat ya. Barakallahu fikum. Lanjut. Ini adalah ilustrasi semesta raya, di mana planet bumi di dalam sini yang jelas. Apakah bumi itu bulat atau datar? Nggak tahu pastilah. Ya. Yang jelas ada di dalam sini. Baik. Kemudian di atas sini ada langit. Ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh mundur 2? Boleh back forward? Satu lagi. Ya. Ini adalah semesta raya. Ininya habis. Memang masanya berakhir ya. Habis. Habis. Ada pointer lagi nggak? Ada satu lagi nggak? Saya bertahun-tahun terbiasa presentasi, jadi tanpa presentasi ada yang kurang. Karena muatannya berat, materinya berat. Ya. Ini adalah semesta raya kita, hadirin. Ini adalah langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jarak langit satu langit ini 500 tahun perjalanan. Ya. Malaikat Jibril menempuh perjalanan secepat kilat. Malaikat-malaikat lain menempuh perjalanan setengah hari. Jadi ada jarak, ya, sangat luas. Makanya dengan jarak yang tinggi ini, manusia itu jadi lupa kepada Tuhannya. Dan ini adalah salah satu ujian manusia. Dengan nafsunya, dia jadi senang hidup di mana? Di bumi. Ketika manusia itu mati, maka kemudian ruhnya nanti naik ke langit. Ini maksudnya, dia naik mengambil kitab Iliyin. Di antara langit ketujuh dan Allah Ta'ala, di sini ada laut, ya, setebal satu lapis langit, dan di yang lautan atau air, dan di atasnya ada aras, baru Allah Al-A'la yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Ini ilustrasi saya. Saya menggambarkan ilustrasi Allah Ta'ala yang maha besar, yang menciptakan makhluk-makhluknya, lalu kemudian kita diturunkan ke bumi, dan saat ini kita di bumi ini. Nabi Adam juga diturunkan ke bumi. Next. Ya, kita ada di mana? Di bumi, ya, di planet ini. Kita di sini bukan sedang jalan-jalan. Kita bukan sedang main-main. Allah Ta'ala peringatkan, afahasibtum annama khalaqnakum abata. Apakah kamu diciptakan untuk main-main saja dan tidak dikembalikan? Ya, jawabannya tentu saja bukan untuk main-main. Kita sedang diuji di sini. Next. Diujinya itu satu dengan dunia yang hijau. Dunia yang menarik. Tuan-tuan, menarik nggak sih dunia ini? Menarik nggak? Suka emas nggak? Suka emas? Mau emas 10 kilo? Kalau dibagi-bagi emas 10 kilo, orang suka nggak? Ada sihirnya. Kata Imam Ibnu Jauzi, sihir itu 2. Sihir dari Harut wa Marut yang memisahkan suami istri, dan sihir ad-dunya, memisahkan manusia dengan Tuhannya. Allahu Akbar, ya. Sihir yang kedua ini yang berat. Ya. Kemudian ada setan yang menggoda, ada nafsu yang menginginkan makanan, buah-buahan, wanita-wanita, harta dan kekuasaan. Yang terpenting ada 7 lapis langit yang tidak mungkin bisa ditembus. Allah sudah pastikan tidak bisa. Ya, di dalam Al-Qur'an surah apa? Surah Al-Jin, surah Ar-Rahman, ya. Bagaimana ayatnya? Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Lanjutkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Enggak bisa disentuh, enggak bisa ditembus. Ya. Setan peramal bisa menembus ke mana, hadirin? Boleh dikembalikan lagi, back forward. Ya, setan itu terus satu lagi. Nah, ya, setan itu hanya menembus langit satu ini. Dia terbang hanya sampai ke batas langit satu ini, atau mungkin black hole lah disebutnya. Nggak bisa tembus ke atas, dan di sini pun dilempari oleh bintang, rujuman lisyayatin.
Bapak-bapak lihat nggak Ibu Ajra tadi ketika dibacakan ayat itu rujuman lisyayatin, bagaimana dia? Begini, ketakutan dia. Mungkin kemungkinan ini jin apa namanya? Jin saka. Ya, yang dia itu memang suka memberikan firasat-firasat apa tadi namanya? Ramalan-ramalan. Ya. Kita lanjutkan. Next satu lagi. Baik, ya. Dan ketika manusia sudah akan diciptakan, Allah Ta'ala memberitahu kepada seluruh penghuni langit. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbih. Kata Allah, aku akan ciptakan, para malaikat semuanya, dengerin kata Allah, aku akan ciptakan makhluk baru ya, sebagai pemimpin, sebagai khalifah, makhluk yang sempurna, nggak ada sel kankernya, nggak ada, sempurna, nggak ada diabetesnya, sempurna, sehat, ya, nggak ada penyakit genetiknya, sempurna. Hadirin, sebagai pemimpin, ya. Kemudian malaikat itu mengatakan, kenapa engkau ciptakan makhluk baru yang akan menimbulkan apa? Pertengkaran. Ini malaikat nanya, misalnya, aneh malaikat. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbih. Kami ini senantiasa tasbih bihamdika wa nuqaddisulak, ya. Lalu kemudian Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Maka kata malaikat, sami'na wa ata'na. Ya, kata jin, ada satu jin yang juga duduk di langit. Ya, jadi dulu itu bisa dibaca dalam Quran surah Al-Jin. Kata jin, dulu itu kami punya kerajaan di langit. Setelah turunnya Nabi Muhammad SAW, kerajaan itu roboh, tidak ada lagi kerajaan mereka di langit. Mereka turun di bumi semuanya. Maka dahulu sebelum manusia pertama diciptakan, jin itu menduduki langit. Hadirin, yang berpangkat tinggi, yang taat, yang baik itu bersama malaikat. Di mana? Di langit ketujuh. Jadi ketika mendengarkan rencana penciptaan makhluk baru, ada jin yang mendengarkan, yang nguping. Dan kemudian jin itu diam-diam tidak setuju ketika malaikat mengatakan sami'na wa ata'na. Jin ini diam-diam mengatakan sami'na wa asoina. Kami dengar dan kami bertanya-tanya, kenapa? Ada apa? Kenapa Adam? Begitu. Next. Ya. Waktu itu belum jadi iblis, namanya adalah Azazil. Harus disepakati ya. Ini namanya dulu Azazil. Ini dalam kisah Israiliyat, bukan dalam kisah hadis, ya. Namanya Azazil. Lalu Allah Ta'ala menyuruh seluruh malaikat sujud. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Lanjutkan. Illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, ya. Di sini Allah Ta'ala, Al-Baqarah 34 yang tadi 30 mengatakan, kalau begitu coba sujud semuanya, kalian sujud semuanya. Ternyata ada satu yang enggak sujud. Gitu. Jadi begini, ternyata ada salah satu peserta yang tidur di ruangan ini. Tapi saya tidak mau menyinggungnya. Saya bilang, ayo semua berdiri, dikasih sesuatu. Nah, yang tidur itu berdiri enggak? Yang tidur berdiri enggak? Saya bilang semua hadirin berdiri. Yang tidur berdiri enggak? Namanya tidur, enggak berdiri. Jadi ketika Allah perintahkan semua sujud, itu adalah pertanda Allah itu enggak mau menyinggung iblis gitu loh, calon iblis. Kata Allah, wa idz qulna lil malaikat, ay para malaikat penduduk langit, ya. Apa namanya? Sujudlah semuanya, ya, sujud kepada Adam, ya. Kemudian iblis ternyata benar-benar tidak sujud, dia tetap berdiri. Oh, berdiri gagah. Lalu Allah bertanya kepada siapa? Azazil ini. Next. Allah bertanya, Allah sabar ya. Allah mengatakan, qala ma mana'aka alla tasjuda amartuk. Apa yang menghalang kamu sujud? Pertanyaannya polite sekali. Apa yang halang kamu sujud? Apa yang menghalang kamu sujud?
Ada masalah apa? Lalu iblis menjawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata si iblis ini, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api yang bercahaya, engkau ciptakan dia dari tanah. Ya. Apa bedanya sih api dan tanah, maksudnya? Api itu putih, bercahaya, terang. Tanah itu hitam. Pertanyaan, masalah nggak sih hitam dan putih itu? Matter? Black Lives Matter? Hitam dan putih itu masalah nggak sih? Ibu dikasih kulit hitam, masalah nggak? Nggak ya? Dikasih hitam apa putih? Mau apa? Bapak lah, bapak. Bapak suka yang hitam apa yang putih, Pak? Menurut orang Asia, cantik itu hitam apa putih? Nah, menurut orang Eropa, cantik itu hitam. Ya, makanya berjemur kan? Berjemur di Malaysia kan? Ingin coklat kan? Nah hadirin ya, sebenarnya nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah diciptakan dari api atau dari tanah. Yang masalah adalah adanya nafsu dalam kolbu ajazil. Nah ini penting diketahui ya. Malaikat itu punya iman, tidak punya akal, tidak punya nafsu. Jin punya iman, punya akal, punya nafsu. Manusia punya iman, punya akal, punya nafsu, punya jasad. Binatang punya jasad, punya nafsu, gak punya iman, gak punya akal. Mana yang sempurna? Manusia yang sempurna hadirin. Maka iblis cemburu. Ajazil cemburu, ya. Maka kemudian next, setelah memverifikasi, Allah usir siapa? Qala fahruj minha fa innaka rajim. Hadirin, ini kalimat dicatat, dihafal. Kalimat barusan yang saya gunakan untuk mengusir setan yang terakhir. Qala fahruj minha fa innaka rajim. Ya, ini usiran penghinaan kepada setan, hadirin. Maka iblis itu diusir ke lautan. Jadi diturunkan ke bumi, bukan ke buminya tapi ke lautnya, ke dasarnya. Jadi Bapak kalau berenang di pantai ya, itu kan cuma setengah meter, 1 meter, makin dalam makin gelap. 400 meter masih ada cahaya. Ya, 400 meter masih ada cahaya. 4000 meter tidak ada cahaya. 12.000 meter gelap abadi. Nah, di situ iblis diletakkan. Sunyi, di lembah sunyi, ya, sendirian, ya, pilu, sedih, menangis, cemburu. Bagaimana sih rasanya? Maka iblis kemudian mengawini jin-jin lain. Anaknya adalah setan. Setan inilah yang dikirim ke semenanjung Malaysia satu di Malaysia, Singapura satu, jadi gubernur, ya. Di mana? Di Batam satu. Indonesia banyak pulaunya ya. Di mana lagi? Di Borneo satu. Ya. Di mana? Jawa satu. Tidak ada satu lembah pun, ya, tidak ada satu desa pun, tidak ada satu tempat pun yang ada manusia, di situ juga ada setan. Kata Nabi, tidak ada satu kamar kosong pun, tidak ada satu bilik ruang kosong pun yang tidak dihuni manusia, dihuni setan, hadirin. Maka kalau kamar ibu kosong satu malam, masuk lagi ke situ harus ketuk dulu, harus salam dulu, bersih-bersih dulu, baca ayat kursi dulu. Kalau tidak mimpi ketindis nanti, ketindihan. Begitu hadirin. Bulu-bulu setan, kotoran setan di situ kata para ulama. Ditepuk-tepuk kan? Itu sunnah itu. Tidak ada satu tempat pun yang kosong dari setan. Seluruh permukaan bumi ini pertempuran, tempat pertempuran dengan setan. Ada satu peruqyah yang mengatakan, Ustadz, katanya kalau jadi peruqyah nanti ada tindak balas, ada serangan balik. Benarkah Ustadz? Tanya lagi Syekh besok. Syekh Abdul Barok 40 tahun meruqyah, nggak ada tindak balas. Ya, Syekh Ustadz Ahmad Junaidi 25 tahun, nggak ada tindak balas. Saya baru ya kurang dari 20 tahun, nggak ada tindak balas. Nggak ada habis meruqyah itu sedih, capek, nggak ada. Ya, makin kita banyak meruqyah, makin powerful.
Bapak Ibu lihat, saya makin semangat apa makin lemah ini? Makin semangat ya. Tidak ada capek ya. Energi yang Anda dapat kembali ke saya, keberkahannya kembali hadirin. Masya Allah. Tidak ada capek, tidak ada serangan balik. Serangan balik itu terjadi kepada orang yang menganggap bahwa pertempuran terjadi hanya saat ruqyah saja. Begitu pulang nggak ada lagi pertempuran, bawa ghanimah ya. Itu dia akan diserang itu ya. Kalau dia peruqyah itu menganggap semua medan tempat ini pertempuran, tidak ada serangan balik. Yang ada pertempuran. Ustaz kan nyerang anak istri, ajari anak istrinya untuk bertempur juga. Jangan jadi pengobat ya, jangan jadi tukang ruqyah. Jadi mujahid yang akan memerangi setan, minimal memerangi setan hadirin. Jihadun nafs namanya ya. Lanjut dulu. Next. Iblis terusir dari mana? Dari langit hadirin. Kenapa? Di langit tidak boleh ada kesombongan. Tidak boleh ada kesombongan. Kata Nabi SAW kata Nabi SAW ya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji zarah. Ya, dalam ayat ini juga dikatakan innalladzina kadzabu biayatina wastakbar. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong, maka langit tidak akan terbuka atas doanya. Jadi kalau doa itu tidak naik-naik, salah satu sebabnya sombong hadirin. Sombong itu termasuk menuhankan akal. Tidak mau sujud, tidak mau letakkan akal untuk urusan-urusan akhirat. Ya. Baik, lanjutkan dulu. Baik. Kemudian setelah iblis diusir, iblis tidak langsung pergi. Dia mengatakan, qala rabbi fa innaka minal mundharin. Betul enggak? Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis sambil nangis, ya Allah, kenapa engkau malah usir aku? Padahal aku benar, keputusanku ini benar. Hanya saja aku ini makhluk yang lemah. Engkau itu maha penguasa. Coba panjangkan usiaku, engkau akan lihat aku benar. Beri aku kesempatan, kata iblis. Dan bagaimana jawaban Allah? Qala fa innaka minal mundharin. Kata Allah, silahkan aku panjangkan usia kamu. Harusnya iblis senang ya. Ternyata iblis tidak senang. Iblis terus berbicara. Coba lanjut, next. Iblis mengatakan, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum. Kata iblis, engkau sudah usir aku ya. Benar-benar engkau usir aku Tuhan. Maka lihat saja, aku juga akan usir makhluk kamu itu. Aku akan buat dia terusir. Aku akan blokade dia. Aku akan duduki dia. Ya, aku akan halang dia. Sirotokal mustaqim yang diberikan garis kuning. Aku akan halang dia dari kembali kepada engkau. Subhanallah hadirin. Iblis berjanji kepada Allah, hai Tuhan, aku akan buat Adam turun ke bumi dan aku pastikan dia tidak akan kembali lagi ke sini. Begitu kata iblis. Ngeri nggak sih? Kalau iblis cuma ngomong gitu nggak ngeri hadirin, tapi diabadikan Allah. Artinya bagaimana? Hati-hati dengan perkataan dia itu. Bisa jadi kita tidak pernah bisa kembali ke sana. Ya, subhanallah. Dan kemudian iblis mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum." Kemudian aku akan datangi mim baini aidihim, dari kanannya. Ya, bukan dari depannya, ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, dari depannya, wa an aymanihim, dari belakangnya, wa an samainihim, dari kanannya, wa an aymanihim, dari kirinya, ya. Wa an aymanihim, wa an samailihim, dari kanannya, dari kirinya. Apa ujungnya? Wala tajidu aksarahum syakirin. Lihat kalimat ini, kata ini, syakirin. Engkau akan dapati sedikit manusia yang syukur, kata iblis. Selebihnya itu resah gelisah, selebihnya itu kecewa, menyesal hidup, inginnya mati saja. Jadi hidup enggan, mati belum siap, jadi bingung, jadi stres, bingung. Kelebihan kebanyakannya begitu. Wala tajidu aksarahum syakirin. Jadi menurut iblis, ini peserta yang 100 ini sedikit yang lulus, sedikit. Mungkin yang barisan depannya setengah mungkin ya. Sedikit kan, sedikit. Itu kata iblis. Sisanya hilang. Next.
Kata iblis, enggak sedikit, semuanya. Lihat kalimatnya. Qala fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Aku sesatkan seluruhnya kalau begitu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, semuanya, semua peserta disesatkan. Panitia juga disesatkan. Ustadznya juga disesatkan. Syekhnya juga disesatkan, semuanya. Kecuali satu, kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kaum muslimin, banyak indikator ikhlas, tapi yang paling penting, orang yang ikhlas itu ibadahnya akan istiqomah. Istiqomah. Ketika dia memulai karena Allah, dia tidak berhenti karena manusia. Ada nggak yang berazam jadi peruqyah, lalu kemudian 10 tahun kemudian dengan azam itu istiqomah, masya Allah. Ya, istiqomah, menua bersama. Ya, ikhlas bisa diklaim oleh siapa saja, tapi sebenarnya ketika amal soleh itu ikhlas, Allah berkahi. Walhasil dia akan istiqomah. Iblis tidak bisa ganggu dia, iblis tidak bisa bunuh dia. Kenapa iblis tidak bisa membunuh orang yang ikhlas? Karena tujuan iblis bukan membunuh manusia. Apa tujuan iblis? Apa tujuan iblis tadi? Masih ingat nggak? Membuat manusia itu masuk neraka, ya, nggak kembali ke surga. Lihat kalimatnya. Wala tajidu, mana tadi? Wala tajidu aksarahum syakirin. Ya, ya, dia mengatakan satu lagi ke belakang, sirotokal mustaqim, dihalang kaum muslim. Coba lihat berikutnya. Next. Next, satu lagi. Oke, sebentar, stop di sini. Hadirin, iblis itu awalnya itu baik-baik saja. Dia tinggal di surga, di jannah, ya, di atas, di langit ketujuh, ya, bersama para malaikat. Tapi muncullah cemburu. Cemburu itu apa? Hawa panas ketika